Perkenalkan, nama aku Hanafi. Aku akan menceritakan sebuah kisah tentang benda kesayangan kakekku, yaitu keris. Cerita ini tentang keris kakek yang aku dengar dari ayahku, karena aku tidak pernah bertemu. Beliau meninggal sewaktu ayahku sekolah SMP. Kakekku adalah seorang guru ngaji di desaku. Murid-murid beliau datang dari berbagai tempat, dari tetangga desa sampai dengan desa-desa yang jaraknya agak jauh. Pada masa itu, banyak muridnya yang tinggal di sekitar rumah kakek sampai mereka selesai belajar ngaji. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menuntut ilmu agama dengan kakekku. Di masa itu, karena dalam masa-masa sulit di awal kemerdekaan, tepatnya di tahun 1945, murid-murid kakek biasanya membawa hasil bumi atau benda-benda pusaka seperti keris, pedang, dan berbagai macam benda yang lain untuk membalas jasa karena telah diajarkan ilmu agama secara mendalam. Pada suatu hari, ada seseorang murid memberikan kakek sebuah keris kuno sebagai balas jasa sudah diajarkan berbagai ilmu agama. Keris antik ini, kata ayah, kerisnya lebih panjang dibandingkan dengan keris-keris kakek yang lainnya. Keris itu kakek gantung di kamarnya bersama keris-keris yang lain, dan ayahku sering memainkannya untuk menggali tanah halaman di rumah ayahku. Katanya kakek tidak suka ayah bermain dengan keris-keris itu, tapi beliau tidak jadi marah kalau ayah langsung memeluknya. Kata ayah, keris yang satu ini memiliki pamor yang berbeda dari keris yang lain. Hal itu bisa terlihat kalau sudah malam hari. Saat sudah mulai masuk waktu maghrib, keris itu akan keluar dari sarungnya setengah dari panjangnya dan akan masuk kembali saat sudah azan subuh. Dan saat itu tentu keris itu mengeluarkan warna kehijauan seperti di film-film saja. Fenomena unik keris ini terjadi setiap malam dan ayahku dan aku senang melihatnya. Walaupun begitu, tetap saja senang memainkan keris itu untuk menggali tanah di halaman. Sampai pada suatu hari, keris tersebut hilang dicuri orang. Entah siapa yang mencurinya. Aku dan ayahku tidak tahu. Tetapi kakek tidak mempermasalahkannya, apalagi mencarinya. Sampai pada suatu hari, datanglah seseorang menghadap kakek, mau mengembalikan keris tersebut. Dia bercerita bahwa keris ini tidak mau bersahabat dengan pemilik barunya. Keris ini katanya telah berpindah tangan beberapa kali, tetapi tidak cocok dengan pemiliknya yang baru. Setiap orang yang memiliki keris ini, maka dalam 3 hari kemudian akan langsung sakit parah, sangat parah, yang tidak diketahui penyebabnya. Berbagai macam pengobatan dilakukan untuk menyembunyikan, tetapi tidak pernah berhasil. Orang yang sakit tersebut baru sembuh apabila keris itu telah berpindah tangan. Menurut ceritanya, bahkan ada yang meninggal karena memperebutkan keris tersebut. Sampai akhirnya keris ini sampai pada tangan orang ini. Dan setelah mendengar kisah-kisah perjalanan pemilik keris ini, dia menjadi khawatir dan takut memilikinya. Kemudian dia menelusuri kepemilikan keris ini
Sampai akhirnya datang ke rumah kakek menanyakan tentang keris ini. Kakek pun bercerita bahwa sesungguhnya keris ini hilang dicuri orang beberapa tahun yang lalu. Dan beliau tidak mencarinya. Karena beliau tahu kalau keris itu tidak akan pernah cocok kecuali dengan pemilik sahnya, yaitu kakekku. Dan beliau berkeyakinan suatu hari keris itu akan kembali. Tentu saja orang ini kaget mendengar apa yang dikatakan kakek, karena akan keselamatan dirinya. Akhirnya dia menyerahkan keris itu kepada kakek sebagai pemilik aslinya. Kakek pun menerimanya, tetapi beliau menolak untuk menyimpannya lagi, karena tidak mau nantinya kembali terulang kejadian hilangnya keris itu. Untuk mencegah kembalinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kakek, kemudian meminta tolong kepada orang tersebut untuk membuang keris itu di tengah laut, tepat di tempat yang sudah tidak terlihat lagi daratan, sehingga tidak akan ditemukan orang. Orang itu pun menyanggupinya dan membuang keris itu di jalur perjalanan haji. Zaman dulu orang haji pakai kapal laut. Tepat di tengah laut, di tempat tidak terlihat daratan dari tempat tersebut. Semenjak itu tidak pernah terdengar cerita tentang keris itu sampai saat ini. Sekian ceritaku. Selamat malam.